Kembali lagi bersama Mkom Channel. Kali ini kita akan membuat tutorial atau membahas tutorial mengenai form login dan menu utama. Langsung saja kita buka Microsoft Visual Studio 2010. Kemudian kita buatkan new project. Nama dari project kita adalah login dan menu utama. Oke. Ini adalah form yang akan kita gunakan sebagai form login. Form login itu apa sih? Form login itu adalah biasanya form yang digunakan untuk membatasi hak akses bagi user dan untuk melihat dan berinteraksi dengan data. Jadi hanya user yang terdaftar saja nanti yang bisa mengakses data-data tertentu. Nah, barangkali mungkin untuk penggunaan login sering kita lihat misalnya di berbagai aplikasi media sosial. Ketika kita mau membuka, pertama sekali kita harus login terlebih dahulu. Nah, jadi ini nanti akan kita buat project login, kemudian di dalam project kita tersebut ada lagi nanti menu utama. Jadi setelah login ada lagi menu utama. Jadi langsung saja kita tambahkan untuk form menu utamanya, project add Windows form. Nah, kemudian kita buat form menu utama. Oke, ini adalah form menu utama. Ini tadi adalah form login. Kemudian di dalam form menu utama ini nanti akan ada satu atau bahkan lebih form yang lainnya. Jadi kita tambahkan saja, misalnya kita tambahkan satu buah form saja, misalnya form barang, misalnya add. Nah, jadi berarti ada 3 form. Adapun nanti proses dari project kita ini pertama sekali adalah form login. Jadi kita akan membuat di sini nanti form untuk login. Kemudian apabila form login ini nanti sudah berhasil jalan, maka akan menuju ke menu utama. Nah, kemudian di menu utama ini nanti kita akan bisa mengakses beberapa form-form. Nah, tetapi dalam kasus ini hanya satu form saja kita buat, misalnya adalah form barang. Nah, untuk menu utama itu sendiri, biasanya menu utama dalam sebuah aplikasi memiliki peran sebagai terminal atau pintu utama yang berfungsi untuk mengakses form-form yang ada di dalam suatu aplikasi. Kemudian form menu itu adalah form yang berisi akses ke form-form yang lainnya. Berarti di dalam form menu utama ini nanti kita boleh mengakses beberapa form. Jadi ibaratnya form menu utama ini adalah sebagai induk, kemudian ada beberapa form-form lagi, misalnya form barang itu nanti sebagai anaknya, diibaratkan sebagai anak. Kemudian untuk form menu utama sendiri nanti bisa kita desain sebagus mungkin, semenarik mungkin, supaya lebih gampang penggunaannya dan juga lebih menarik. Oke, langsung saja kita desain untuk form login dulu. Kita desain, kita ubah di property text menjadi username. Kemudian copy paste aja, copy paste. Ini kita ubah menjadi password. Kemudian kita ambil 2 buah text box, copy paste. Ini kita ubah property name-nya txt user name, kemudian txt password,
Kemudian kita ambil sebuah checkbox, ini kita buat teksnya, lihat password. Nah, jadi nanti ketika kita klik centang lihat password akan muncul passwordnya, mirip-mirip seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian siapkan dua buah button, copy paste, ini buttonnya, login. Kemudian untuk name-nya btn login. Yang kedua btn cancel. Untuk teksnya adalah cancel. Oke, kita besarkan sedikit. Untuk ukuran fontnya kita pilih saja 12, saya rasa cukup. Nah, ini untuk button bisa kita perbesar. Kemudian supaya sedikit lebih menarik, kita akan membuatkan icon untuk buttonnya. Kita akan membuatkan icon supaya lebih menarik. Nah, untuk login, klik saja button login. Kemudian di properties cari image yang ini. Kemudian pilih non. Kemudian kita import. Jadi kita cari saja icon-icon yang sesuai dengan tombol-tombol yang kita gunakan. Nah, misalnya di sini saya pilih, ini adalah beberapa icon-icon yang memang sudah sengaja saya siapkan. Misalnya ini saya pilih icon checkbox, open, oke. Nah, itu dia. Kemudian untuk cancel, kita cari lagi iconnya. Ini saya pilih cancel, oke. Kemudian kita atur propertiesnya untuk letak tulisan, kemudian juga letak dari ikonnya. Kalau untuk tulisan kita pilih yang text align. Ini kita pilih text align, baru kita pilih letaknya. Misalnya saya pilih yang di kanan, ini kanan. Nah, jadi tulisannya bergeser ke kanan. Kemudian untuk image-nya sama, image align, saya pilih yang kiri. Nah, jadi seperti ini. Kita rapikan sedikit. Oke, saya rasa cukup. Nah, kemudian supaya nanti ketika pertama sekali kita jalankan, formnya ini nanti berada di tengah. Nah, ini kalau misalnya dijalankan, formnya tidak berada di tengah, jadi nanti posisinya supaya tepat berada di tengah ini, kita atur dulu dari properties, klik saja formnya, kemudian start position. Ini kita pilih dari Windows Default, kita pilih menjadi center screen. Center screen artinya di tengah. Nah, jadi kalau kita jalankan, untuk form login itu sudah berada di tengah. Kemudian kita akan isi username-nya. Misalnya kita buat nanti username-nya Sukarpio, passwordnya 12345. Kemudian ketika kita klik login, maka nanti akan mengarah ke menu utama. Jadi yang muncul nanti adalah menu utama. Baik, kita langsung ke pengkodingan. Seperti biasa, biasanya di password itu ibaratnya
karakter untuk password itu seperti di encrypt ya, jadi kita buat juga seperti itu supaya passwordnya tidak bisa langsung dilihat, kecuali kita pilih checkbox untuk lihat password. Jadi pertama sekali di form load kita double klik saja di sini, klik bebas. Kita buat dulu untuk membuat karakter dari password itu sendiri nanti supaya seperti disandikan di encrypt seperti itu. Nah, maka codingnya adalah txt password titik use system password char sama dengan true. Nah, jadi ini adalah coding untuk membuat karakter yang kita inputkan di dalam text box password akan seperti disandikan. Misalnya kita save, kita jalankan, kita coba input untuk password 1 2 3 4 5. Nah, jadi hasilnya seperti ini, karakternya itu seperti disandikan gitu. Nah, kemudian apabila kita klik lihat password, maka akan nampil passwordnya itu 1 2 3 4 5. Nah, kemudian supaya lebih bagus, kita mengatur fokusnya dulu. Ketika kita jalankan, maka fokus dari kursor berada di username. Jadi kursor kedap-kedip di username. Codingnya juga masih berada di private sub form login. Berarti kita letak paling atas txt username titik fokus. Berarti kursor akan kedap-kedip di text box username. Kita save, kita coba jalankan. Oke, kursor sudah kedap-kedip di username. Nah, kemudian baru kita akan masuk ke pengkodingan. Logikanya adalah ketika kita input username, kita input password, kemudian kita klik login. Kalau username dan password kombinasinya pas atau sesuai, maka akan menuju ke menu utama. Berarti coding kita letakkan di form login. Double klik form login. Nah, kemudian baru kita buat codingnya. If txt username titik text sama dengan double kutip and txt password titik text sama dengan double kutip. Artinya jika text box username dan text box password kosong, then maka kita munculkan message box atau pesan message box username dan password tidak boleh kosong, kita kasih message box style exclamation, kemudian kita buat isi username dan password. Oke, nanti kita jelasin satu persatu. Kemudian else if txt username titik text sama dengan, di sini kita inputkan nanti misalnya passwordnya itu adalah Sukarbio and txt password titik text sama dengan 1 2 3 4 5, then message box login berhasil, kita buat message box information, di double ketik akses berhasil, kemudian form menu utama titik show, kemudian me titik hide, else
message box kombinasi username dan password salah. Kemudian kita buat message box style critical. Koma. Di sini kita buat cek username dan password. Oke. Sekarang kita coba dulu. Kita masukkan username Sukarpio, password 12345, pilih login berhasil. Oke, maka masuk ke menu utama. Oke, berarti berhasil. Nah, itu adalah apabila tadi kita buat di sini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, if txt username titik teks double kutip atau kosong, dan juga teks password titik teks sama dengan kosong, maka munculkan pesan username dan password tidak boleh kosong. Message box exclamation isi username dan password. Misalnya seperti ini, kita jalankan. Misalnya kita tidak mengisi username dan password, kita pilih login, maka ini yang ditampilkan, isi username dan password. Username dan password tidak boleh kosong. Yang ini username dan password tidak boleh kosong. Nah, untuk yang ini simbolnya, ini simbol yang seperti warning itu karena kita membuat message box style exclamation. Kemudian di atasnya isi username dan password, yang isi username dan password. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apabila kita pilih tadi untuk username-nya Sukarpio, kemudian teksnya 1245, maka login berhasil seperti yang tadi sudah kita praktekkan. Kemudian akses berhasil. Kemudian kalau misalnya salah L seperti ini yang lainnya ya, artinya kombinasi password dan username salah, berarti munculkan pesan kombinasi username dan password salah. Message box critical, cek username dan password. Misalnya kita buat di sini username-nya Sukarpio, passwordnya 123. Kemudian kita pilih login. Nah, jadi kombinasi username dan password salah seperti itu. Ini tadi 123. Kombinasi username dan password salah, artinya ini adalah kondisi yang terakhir untuk username dan password tidak cocok. Nah, jadi yang menjadi username adalah Sukarpio, kemudian yang menjadi password adalah 12345. Ini masih manual, biasanya dibuat melalui database dan juga tersimpan di dalam database, dan bahkan diterapkan beberapa metode untuk mengenkripsi password, biasanya seperti itu. Nah, tapi karena ini adalah masih Visual Basic dasar, jadi kita mulai dari yang manual dulu. Kita membuat username dan password melalui coding. Kemudian kita buat untuk subbersihnya, kita hapus. Artinya misalnya kalau kita jalankan nanti, kita jalankan seperti ini. Sukarpio, misalnya passwordnya 123, kita pilih login, kombinasi username dan password salah. Ini salah karena passwordnya 12345. Ketika kita pilih OK, maka ini otomatis bersih atau terhapus. Berarti di codingnya di sini kita buat satu sub saja, satu sub bersih. Berarti txt username titik teks sama dengan double kutip, txt password titik teks sama dengan double kutip. Nah, kemudian
ini kita panggil di sini, karena kondisi di sini adalah jika kombinasi username dan password salah maka langsung dibersihkan. Berarti di sini call bersih, kemudian kita buat fokusnya txt username titik fokus. Kita coba Sukartio. Nah, ini 2i nya kita buat 1 2 3 4 5. Kombinasi username dan password salah, kita pilih OK. Nah, jadi terhapus. Kemudian fokus dari kursor kembali di username, artinya kita siap menginputkan password yang baru. Kemudian berikutnya adalah untuk fitur lihat password. Jadi nanti misalnya kita input 1 2 3 4 5, kita klik lihat password, kita buat centang, kita centang, maka akan nampil karakter yang ibaratnya yang disandikan tadi. Maka codingnya kita letak di checkbox lihat password, kita double klik. Nah, kemudian kita kasih codingnya if checkbox 1 dot check titik check dan txt password titik use system password chart sama dengan false, else txt password titik use system password char sama dengan true, and if kemudian kita setting fokusnya txt password titik fokus. Sekarang kita coba username Sukartio, password 1 2 3 4 5, kemudian kita pilih checkbox lihat password. Nah, jadi ini dia karakter passwordnya sudah terlihat. Kemudian kalau kita hilangkan centang di checkbox lihat password, kembali lagi seperti disandikan. Nah, itu adalah dari sini if checkbox 1 titik check, artinya jika checkbox yang ini kita cek, maka use system password char false, artinya dia karakter yang tadinya disandikan seperti titik-titik tadi dikembalikan false, nilainya dikembalikan, berarti dikembalikan ke nilai awal. Atau else txt password use system password char sama dengan true, atau kalau kita hilangkan misalnya checkboxnya ini, maka akan diambilkan ke dalam bentuk use system passwordnya seperti ini. Nah, jadi terlihat lebih keren ya, hampir-hampir sama dengan aplikasi-aplikasi login pada aplikasi lainnya. Nah, kemudian kita pilih login berhasil. Nah, ini tadi sudah menuju ke menu utama. Kemudian berikutnya adalah apabila kita misalnya ingin langsung meng-enter pada password, ketika kita ketik password kemudian langsung kita enter tanpa mengklik login, bisa juga kita berikan codingnya. Berarti kita berikan coding di text box password, kita double klik. Nah, kemudian untuk enter berarti kita ganti eventnya menjadi key press. Oke, berarti private sub txt password underscore key press, berarti yang lainnya kita hapus. Kita letakkan codingnya di sini. Kemudian kita ketikkan if asc dalam kurung titik char sama dengan 13 den. Nah, ini adalah coding untuk key press atau coding untuk enter. Kemudian langsung saja copy paste yang ini semua karena codingnya sama. Copy paste, kemudian letak di sini. Oke, kita paste, kita save, kita simpan. Kita coba jalankan. Username Sukartio, password 1 2 3 4 5. Kita cek dulu udah benar apa belum. Oke, sudah benar. Login. Oke, itu yang pertama. Atau
pakai yang enter. Sukartio 1 2 3 4 5, kita cek dulu. Oke, udah pas. Kemudian ini langsung kita enter, tekan tombol enter, login berhasil. Oke. Nah, maka sudah kembali ke menu utama. Nah, tetapi ketika menu utama ini harusnya ukurannya maximize ya, harusnya full seperti ini, maximize form menu utama karena ini adalah induk. Nah, berarti kita atur dulu propertinya sekarang adalah untuk form menu utama. Ini kita close. Berarti sekarang kita bergerak ke menu utama. Berarti menu utama ini kita buat ukurannya supaya maximize. Berarti kita cari di properties, yaitu untuk Windows State, dari yang normal kita ganti menjadi maximize. Nih, jadi nanti formnya ini, form menu utama ini ukurannya akan menjadi full screen atau maximize. Nah, kemudian kita desainlah form menu utama sebagai form induk atau MDI form. Biasanya MDI form itu adalah induk dari semua form yang ada, atau dalam arti lain antarmuka pengguna di mana setiap dokumen atau aplikasi ditampilkan dalam anak jendela terpisah dalam wilayah klien dan jendela utama. Nah, kemudian MDI form adalah induk atau sebagai menu utamanya lah. Digunakan biasanya dalam suatu program berbentuk multiple document interface atau MDI. Nah, jadi ini adalah form induk, biasanya terdiri dari beberapa form-form yang lainnya yang disebut dengan MDI child atau anak form. Nah, jadi kita desain supaya tampilannya seperti menu. Dari toolbox kita ambil yang namanya menu strip. Ini kita ambil menu strip, double klik. Nah, dia di sini, tetapi dia nanti di form dia akan terbentuk menjadi seperti menu. Nah, jadi di sini kita tinggal mengetikkan menu-menu termasuk untuk sub menunya. Misalnya di sini menunya kita buat file. Nah, ini jadi sub menunya. Kemudian kita misalnya di sini buatkan menu untuk transaksi. Kemudian di sini misalnya untuk menu laporan. Kemudian di sini untuk menu keluar. Nah, misalnya di file kita buat saja di sini ada sub menu atau anaknya, anak daripada file ini misalnya form barang. Nah, jadi nanti ketika kita pilih form barang maka yang nampil adalah form barang. Seperti itu. Atau kalau misalnya ada form yang lainnya barangkali boleh ditambah. Misalnya kita buat di sini form customer misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk transaksi segala macam dan juga laporan boleh ditambahin nanti tergantung kebutuhan form. Nah, kemudian setelah itu di bagian properties kita setting yaitu is MDI container, kita ubah dari yang value-nya false menjadi true, kita ubah menjadi true. Nah, maka nanti akan ada seperti warna yang abu-abu yang di bawah ini berubah tampilannya seperti itu. Nah, apa sih artinya seperti itu? Yang ini isMD container menjadi true. Nah, itu ibaratnya kita setting bahwasanya inilah yang menjadi form induk, dan apabila ada form-form yang lain itu diatur sebagai anak dari form induk ini, seperti itu dia. Jadi misalnya ini untuk form barang atau form customer dianggap sebagai anak dari form menu utama. Kita coba jalankan dulu, kita save, kita jalankan. Username Sukartio, password 12345, cek dulu. Oke, benar. Oke, nah jadi ini dia form menu utamanya sudah berukuran maximize. Kemudian ini kita pilih form barang, form customer, misalnya yang lainnya juga kalau kita buat tadi untuk sub menunya. Nah, misalnya kebutuhan maksud kita nanti adalah apabila kita pilih file
kemudian kita pilih form barang, maka nanti untuk form barang itu sendiri akan nampil di sini, misalnya seperti itu. Jadi di sini nanti akan nampil untuk form barang. Berarti coding kita berikan di file, kemudian form barang. Oke, sekarang kita buat. Berarti kita double klik untuk form barang. Kemudian kita ketikkan codingnya, form barang titik mdi parent sama dengan me, form barang titik show. Nah, ini artinya apa? Form barang titik mdi parent sama dengan me artinya menyatakan bahwa form barang itu adalah sebagai anak. Sebagai anak dari mana? Sebagai anak dari ini, mdi parent sama dengan me. Mdi parent sama dengan me itu artinya adalah mengarah ke form menu utama. Berarti me itu adalah menu utama. Berarti menu utama lah yang sebagai orang tua, kemudian form barang sebagai anak, kemudian ditampilkan form barang titik show. Oke, kita coba, kita save, kita jalankan. Login Sukarpio 12345, lihat password. Oke, login berhasil. Nah, kemudian kita coba panggil file, kemudian form barang. Nah, jadi ini dia untuk form barang yang sudah muncul. Nah, ini kenapa masih kosong ya, karena memang kita nggak ada desain. Ini kita desain ya tergantung sesuai dengan kebutuhan aplikasinya nanti, form barang apa saja di sini untuk masing-masing komponennya. Yang terpenting adalah bahwasanya kita sudah bisa memunculkan untuk form barang. Atau barangkali yang lainnya masih banyak file sini, misalnya customer, nanti boleh kita kasih formnya, kemudian kita kasih coding untuk transaksi, laporan, dan keluar. Khusus untuk keluar kita buatkan saja coding untuk keluar atau menutup aplikasi. Di menu utama kita double klik, berarti di sini end seperti itu. Nah, kita coba. Nah, ini kita coba keluar. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah tampilan dari menu utama. Biar lebih menarik sedikit, ini sih bisa saja diubah untuk fontnya biar lebih besar. Ini bisa kita ganti fontnya, misalnya 12, kemudian kita pilih bold misalnya. Nah, jadi lebih menarik. Kita coba jalankan. Sukarpio 12345. Oke, nah jadi seperti ini dia terlihat lebih besar ukuran fontnya. Nah, ini adalah untuk form barang. Nah, baik, sampai di situ dulu. Kalau bisa misalnya silakan berkreasi. Ini untuk desain dari form menu utama ini masih sangat simpel sekali, masih yang sangat sederhana. Dan bahkan di sini masih bisa dibuat tampilan-tampilan berupa icon atau gambar-gambar sehingga lebih menarik. Nah, itu adalah tergantung kreasi kita. Oke, sekian dulu tutorial hari ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.